Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini sedang menghadapi cuaca ekstrim. Banyak bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi di daerah Bogor beberapa hari yang lalu. Hal ini juga yang melatar belakangi Lembaga Penanggulangan Bencana Alam dan Perubahan Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini LPBD dan pengurus Nahdlatul Ulama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan upaya mitigasi bencana alam. Acara ini juga dihadiri oleh BPBD dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Alam. Telah bersama saya Ketua Forum BPRD DIY dengan Bapak Taufik sih. Pak Taufik. Pak, kami punya beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bagaimana tujuan dan maksud diadakannya acara ini, Pak. Iya, acara hari ini tadi adalah bagian dari konsolidasi di lingkungan Nahdlatul Ulama pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merespon penanganan bencana, khususnya mengantisipasi potensi ancaman bencana di akhir tahun ini, yang terutama sekali adalah potensi ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, yang karena faktor cuaca, kejadian akhir-akhir ini menjadi intensitasnya sering. Dan ini tadi acara mengundang seluruh lembaga dan badan otonom di lingkungan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama DIY untuk melakukan konsolidasi, pemetaan sumber daya sekaligus tata kelola respon penanggulangan bencana ke depan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Untuk upaya sendiri yang sekiranya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pak, kira-kira bagaimana? Ya. Pada warga masyarakat, khususnya warga Jamaiyah Nahdlatul Ulama, hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi potensi ancaman bencana, yang pertama adalah dengan mengenali potensi atau ancaman bencana di lingkungan. Misalnya ibu bapak Jamiah yang ada di wilayah Sleman misalnya, kenalilah apa ancaman bencana di sana. Nah, setelah mengetahui ancaman bencananya, yang kedua adalah melakukan persiapan dan kesiapsiagaan. Tentu didasari dengan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang ketiga, pastikan untuk selalu berkoordinasi, berjejaring dengan pengurus Nahdlatul Ulama setempat, misalnya di anak cabang, di MWC, di kepengurusan setempat, supaya kemudian nantinya bisa dilakukan koordinasi, edukasi maupun kemudian penanganan lebih lanjut. Yang terakhir, Mbak, penting untuk selalu mengupdate informasi mengenai situasi. Bisa jadi melalui misalnya kanal informasi dari BMKG katanya dengan cuaca, dari BPBD dan lain sebagainya. Harapan kita dengan 4 hal tadi, bersama-sama masyarakat, pengurus Nahdlatul Ulama dengan pemerintah, upaya-upaya pencegahan terhadap potensi bencana, terhadap dampak nantinya apabila terjadi bencana bisa kita minimalisir. Demikian. Baik, Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Telah bersama saya Ketua LPBI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Ahmad Zaki Ali. Pak Ahmad, gimana kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak, bagaimana terkait dengan tujuan dan maksud diadakannya acara ini? Ya, acara ini adalah rapat koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan NU dalam menghadapi cuaca ekstrim atau sekarang disingkat hidrometeorologi. Jadi ini memperkuat sinergitas antara lembaga dan banom yang ada di NU, bagaimana kemudian mengantisipasi, merespon setiap kejadian bencana yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta.
untuk upaya sendiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi sekiranya terjadi bencana alam itu Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya, masyarakat juga pada saat ini perlu waspada karena memang BMKG mulai dari bulan Oktober ini sudah memberikan informasi peringatan dini bahwa kemungkinan di daerah istimewa Yogyakarta akan ada kejadian bencana atau curah hujannya yang sangat tinggi dari mulai bulan Oktober sampai kemudian November dan Desember. Diperkirakan nanti kejadian akan tinggi di bulan November dan Desember. Maka dari itu mungkin dihimbau kepada seluruh masyarakat yang pertama untuk selalu siaga dan waspada apabila nanti dari pihak pemerintah atau organisasi-organisasi kemanusiaan memberikan peringatan-peringatan dini terkait dengan kondisi situasi, maka harus diperhatikan. Dan kedua, patuhi apa yang menjadi instruksi atau arahan dari petugas-petugas yang ada di lapangan. Yang ketiga, mungkin masyarakat atau warga Nahdien juga perlu untuk kesiapan secara individu, keluarga, bagaimana ketika terjadi kejadian banjir ataupun longsor, apa yang harus dibawa, bagaimana cara evakuasi, kemudian bagaimana cara melapor dan sebagainya, itu menjadi perhatian. Dan yang keempat, yang terakhir, apabila memang terjadi beneran, segera lakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana, evakuasi, dan jangan lupa melapor untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Situasi kondisi saat ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusdalo BPBD DIY bahwa di musim penghujan atau di bulan Oktober, November sampai Desember ini, perakiraan cuaca menurut BMKG kita akan mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi sehingga perlu diwaspadai beberapa kejadian bencana hidrometeorologi. Yang sampai bulan Oktober menurut data sudah ada kejadian tanah longsor di wilayah Kulon Progo, kejadian banjir maupun angin kencang, dan ini perlu diwaspadai untuk wilayah kabupaten maupun kota yang lainnya di daerah istimewa Yogyakarta. Konsolidasi Nahdlatul Ulama terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi hidrometeorologi ini menjadi konsolidasi yang sangat penting sekali bagi kami di BPBD, karena pemerintah tidak mungkin melakukan pekerjaan ini sendiri dan harus melibatkan seluruh potensi masyarakat, apakah itu ormas ataupun juga lembaga kemanusiaan yang lainnya. Untuk itu perlu kita waspadai bersama, kesiapsiagaan ini menjadi sangat penting ketika kita menghadapi ancaman kejadian bencana. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya Pak.